Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sahira dengan NIM 2023-11.009 di kelas Manajemen Teknik A. Di sini saya akan menjelaskan pengorganisasian sebagai kunci efisiensi menteknik. Pengorganisasian atau organizing adalah proses mengalokasikan dan menggabungkan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya mencakup pengaturan tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi individu maupun kelompok, tetapi juga mengelola seluruh aset organisasi, seperti manusia, modal finansial, mesin, serta waktu, agar dapat digunakan secara efektif. Dengan adanya pengorganisasian, setiap bagian dalam organisasi dapat bekerja secara terkoordinasi, sehingga tercipta integrasi yang mendukung pencapaian tujuan bersama. Manfaat pengorganisasian. Yang pertama, koordinasi dan stabilitas organisasi. Pengorganisasian membantu menyusun struktur yang jelas sehingga setiap bagian dapat bekerja selaras. Dengan adanya koordinasi yang baik, organisasi menjadi lebih stabil dan mampu menghadapi perubahan lingkungan dengan lebih teratur. Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia. Pembagian tugas yang sesuai keahlian membuat setiap anggota dapat bekerja pada bidang yang paling produktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga memaksimalkan potensi organisasi secara keseluruhan. Kemudian, mengurangi konflik dan kejelasan tanggung jawab. Struktur organisasi memberikan batasan wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Dengan demikian, resiko terjadinya konflik karena tumpang tindih pekerjaan dapat diminimalkan, sementara karyawan memiliki arah kerja yang lebih jelas. Terakhir, meningkatkan efisiensi kerja. Melalui pengaturan tugas yang tepat, pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Efisiensi ini mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Prinsip pengorganisasian atau organizing principles. Yang pertama, otoritas atau wewenang. Authority, yaitu hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, wewenang dan hubungan antara manajer dan bawahannya jelas. Yang kedua, spesialisasi kerja atau work specialization, yaitu pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi subpekerjaan atau bagian kepada karyawan. Jadinya, tugas-tugas yang diberikan akan berkaitan dengan spesialisasi setiap karyawan masing-masing. Yang ketiga, pendelegasian wewenang atau delegation, yaitu pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang untuk pengambilan suatu keputusan. Keberhasilan seseorang manajer pada dasarnya sangat bergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya. Yang keempat, rantai komando atau chain of command, yaitu garis kewenangan tanpa putus dari puncak manajemen ke karyawan level terendah. Jadi di sini dijelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Rantai komando ini terdiri dari dua prinsip utama. Yang pertama, unity of command, yaitu setiap karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari satu atasan langsung, agar tidak terjadi tumpang tindih instruksi maupun konflik prioritas. Yang kedua, scalar chain, yaitu adanya garis vertikal wewenang dari atas ke bawah, yang menunjukkan posisi, tanggung jawab, serta kewenangan tiap individu dalam hierarki organisasi. Yang kelima, rentang kendali atau span of control. Di sini, jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seseorang atasan dalam satu waktu. Atasan dimaksud tersebut dapat berupa seorang supervisor atau manajer. Rentang kendali yang sempit akan mempermudah seorang manajer
untuk melakukan supervisi terhadap bawahannya. Sedangkan rentang kendali yang lebar dapat memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada bawahannya dan melatih bawahannya lebih independen. Berikut ini adalah tantangan pengorganisasian. Pertama, kurangnya koordinasi antar anggota, yaitu komunikasi yang buruk menyebabkan tugas tidak jelas atau tumpang tindih. Solusinya adalah tetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Gunakan alat kolaborasi dan adakan rapat rutin. Kedua, keterbatasan sumber daya, di mana anggaran, waktu, atau tenaga kerja terbatas. Sehingga yang dapat dilakukan adalah prioritaskan tugas berdasarkan urgensi, manfaatkan teknologi, dan optimalkan kerjasama eksternal. Selanjutnya adalah kurangnya kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang lemah komunikasi atau kurang kompeten cenderung akan mempersulit pengorganisasian atau jalannya suatu proyek. Solusinya adalah pilih pemimpin dan kemampuan komunikasi yang baik, beri pelatihan dan juga umpan balik terhadap kinerjanya. Selanjutnya ada ketidaksesuaian tujuan individu dan organisasi. Tujuan pribadi anggota tidak sinkron dengan visi organisasi. Untuk solusinya, komunikasikan visi, sesuaikan insentif, dan bangun budaya kerja inklusif. Yang kelima, kurangnya monitor dan evaluasi, di mana tidak ada pengawasan rutin sehingga penyimpangan sulit diketahui. Solusi yang dapat dilakukan adalah buat laporan rutin, evaluasi berkala, dan gunakan indikator kinerja. Keenam, manajemen waktu yang buruk, di mana sulit untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, sehingga target sulit untuk dicapai. Solusi yang dapat digunakan adalah gunakan alat manajemen waktu, atur tengah waktu realistis, pecah tugas besar menjadi bagian kecil. Ketujuh, kurangnya komitmen anggota, di mana anggota tidak termotivasi, sehingga produktivitas menurun. Hal yang dapat dilakukan adalah ciptakan suasana kerja yang positif, beri penghargaan, dan libatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Di sini adalah studi kasusnya. Studi kasus pertama adalah dalam pembangunan PLTS. Dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, fungsi organizing berperan penting untuk memastikan pekerjaan berjalan efektif dan tepat waktu. Struktur organisasi biasanya dibagi berdasarkan fungsi utama. Di sini ada 4, yaitu pertama tim desain yang bertugas untuk merancang konfigurasi panel surya, inverter, serta sistem kelistrikan agar sesuai kebutuhan energi dan standar teknis. Yang kedua, tim penggadaan dan logistik yang bertanggung jawab pada penyediaan material dan memastikan distribusi tepat waktu. Yang ketiga, tim instalasi lapangan, yaitu tim yang bertugas melakukan pemasangan panel dan juga jaringan. Terakhir, tim quality control dan monitoring, di mana tugasnya adalah menguji output energi, keamanan sistem, serta melakukan pemantauan kinerja PLTS. Studi kasus kedua, yaitu proyek konstruksi gedung. Proyek pembangunan gedung bertingkat biasanya menerapkan struktur organisasi berjenjang, di mana setiap posisi memiliki garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Pertama, yaitu manajer proyek, yang bertugas menjadi pusat kendali, bertanggung jawab penuh atas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian proyek. Di bawahnya, supervisor teknik, yang bertugas untuk mengawasi kegiatan teknis di lapangan, memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan juga jadwal. Selanjutnya, tim arsitek dan sipil, yang berfokus pada desain arsitektur dan struktur, serta memastikan kesesuaian teknis dengan standar. Selanjutnya, tim pengadaan, yang bertugas menangani kebutuhan material dan memastikan ketersediaan sesuai waktu. Terakhir, tim K3, keselamatan dan kesehatan kerja, bertanggung jawab menjaga keselamatan kerja dan memastikan semua aktivitas sesuai regulasi K3. Kesimpulan, pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam memastikan tercapainya tugas organisasi. Melalui proses pengaturan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas,
Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia maupun non-manusia secara lebih efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pengorganisasian seperti division of work, unity of command, span of control, delegation, dan chain of command menjadi pedoman agar struktur organisasi berjalan selaras dan terkoordinasi dengan baik. Secara keseluruhan, fungsi perorganisasian tidak hanya memberikan arah dan kejelasan dalam pekerjaan, tetapi juga memberikan koordinasi, stabilitas, serta efisiensi yang menjadi kunci keberhasilan organisasi, khususnya dalam bidang teknik yang penuh tantangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.